Sebelum kita menyaksikan tayangan kisah Tanah Jawa, jangan lupa untuk menyaksikan ekspedisi kami yang berjudul Tinta Putih Company. Hanya ada di tiket.com. Tidak hanya membicarakan tentang cerita mistis saja, tetapi Tinta Putih Company juga akan memberikan sudut pandang kita bagaimana menyikapi tentang sejarah yang selama ini disalahartikan. Dan jika kebenaran dari sejarah tersebut dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita, apakah perlu kita dijajah lagi? Saya ngeliat terbayangnya ada saat yang itu sosoknya bercahaya banget mas, ininya muka dari mungkin ada cahaya dari kayak ada cahaya dari belakang. Halo Sobat Zamanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Malam hari ini saya bersama Om Ho dan segenap kru kisah Tanah Jawa masih berada di Kabupaten Tangerang. Dan berkat rembuk dan request dari teman-teman Javanika Tangerang, akhirnya kita bisa bertandang ke sini Om. Iya. Tadi jalannya berliku-liku, berkelok-kelok, akhirnya kita sampai juga. Iya, ini atas rekomendasi dan referensi dari teman-teman Javanika Tangerang, kita mendatangi satu lokasi dan ini mungkin akan explore malam ya Mas ya. Sebelumnya kita jarang banget di dini hari. Iya, ini waktu menunjukkan pukul 1. Wah, dan nanti tentunya ya. kita tidak berdua, nanti ada rekan-rekan kita juga ada perwakilan dari tim Javanika Tangerang. Ya. Oke. Kita di mana Om ini Om? Iya, ini sebelumnya nanti untuk yang menanyakan subtitle ya, bisa klik di CC ya, di atas tagihannya bulan depan. CC atau gratis. Ya, ini kita sekarang ada di villa ya, villa kayak gini ya, buat istirahat Mas, tenang. Tapi mau istirahat nanti di sini? Nggak usah Om, istirahat di rumah aja di sini. Ya. Villa apa Om? Villa Bata Merah. Ya, karena ini ada pintu gerbangnya depan. Ini turut cerita dari teman-teman Javanika Tangerang. Ini sudah lama banget nggak ditempati Mas Di. Bahkan sudah belasan tahun. Dan mitosnya itu memang dahulu sebelum ditempati sudah menjadi tempat koloni kerajaan gaib. Oh gitu ya. Apalagi nggak ditempati ya. Ya. Apa ini Mas? Jadi di sini memang residual energinya luar biasa. Tetapi saya juga menangkap ada beberapa yang berkaitan dengan satu kerajaan kecil gitu. Karena kalau di sekitaran Jakarta ya, Jabodetabek, perlu kita ketahui memang ada banyak kerajaan-kerajaan sebenarnya. Tetapi di wilayah Kabupaten Tangerang dan tempat kita berdiri ini memang terpendam sesuatu di bawah. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi kalau sempat kita berkunjung ke reruntuhan-reruntuhan keraton ataupun kerajaan, itu kan masih bisa kita temukan Mas, seperti pas waktu ke Surosoan contohnya. Terus ada beberapa lokasi seperti di Trowulan juga. Nah di sini itu memang yang saya rasakan atau saya tangkap itu memang ada seperti dulunya adalah kerajaan seperti keraton, dan itu memang menggunakan batu bata warna merah juga. Oh iya. Ya, jadi kalau relate ya dengan jadi kalau di merah. daerah Karawang kan ada candi juga di sana, yang bekas kerajaan lama gitu, yang itu dari batu bata. Di sini pun itu ada, sehingga ketika ini terkubur sama ratusan tahun, lapisan-lapisan tanah itu, energi yang terpendam itu naik gitu, dan tempat ini memang kemudian susah ataupun rada berat ketika itu ada bangunan lain di atasnya gitu. Jadi semacam kayak masih ada dalam tanda kutip radiasinya gitu ya. Iya. Sehingga di situ juga akan banyak
sesuatunya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan makhluk astral, mungkin ada sejarah apa di situ dahulu. Kemudian ada benda pustaka dan juga mustika. Ya, dan nanti kita akan bertemu seperti biasa DLO-nya. Wow. Ada beliau yang sekarang sudah di belakang kita, nanti akan memandu sama kita perjalanan yang boleh yang mana, yang tidak yang mana. Karena kita seperti biasa Mas Di, yang seperti kita omongkan, Sobat Javanika dan teman-teman semua, kalau kita di kerajaan ataupun di keraton, istana, pasti kita harus ditunjukin tempat-tempat, baik itu yang masih eksis kerajaan tersebut ataupun yang sudah tidak. Gitu. Kemudian Om, sebelum kita menelusur ke dalam nantinya, tadi ketika Om mau berbicara tentang residual energi, apakah teman-teman dari Javanika di Tangerang ini juga mendapatkan cerita-cerita dari masyarakat sekitar terkait tempat ini yang residual energi tadi Om mau ceritakan, entah atau ada sosok apa atau ada kejadian apa kayak gitu? Iya Mas, tadi sebelum kita memulai acara ya, kita sempat briefing dan sharing ya, yang diceritakan seperti itu. Jadi ada beberapa yang setelah ini kenapa kok ditinggalkan, sebelumnya bangunan apa, dan sekarang itu seperti apa, termasuk siapa saja yang pernah kesini gitu. Itu yang nanti akan kita coba ekspor yang diperbolehkan ya Mas ya. Di dalam itu seperti apa, karena kita nanti akan ada beberapa titik bangunan utama, kemudian kita ada beberapa bangunan-bangunan lainnya yang disinyalir dan diduga ada pusatnya itu di situ. Berarti tempat ini bukan hanya sekedar rumah yang misalnya 40 hari tidak ditempati, kemudian ditempati makhluk gaib atau apapun, tapi lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu, karena yang saya rasakan ini tepat jam-jam segini juga, kalau rumah yang tidak ditempati itu sebenarnya masih di grade awal Mas, biasa saja, walaupun kemudian ada tambahan-tambahan, misal maaf ya ada pembantaian, ada dulu sekte tertentu, grade-nya naik. Ya, tapi yang saya rasakan di sini ada satu peristiwa sejarah, dan ini dari era klasik sekitar tahun 100 hingga 300 Masehi gitu, jadi lama banget. Baik teman-teman semuanya, di belakang kita sudah ada gerbang antar dimensi. Jadi setelah kita melangkah memasuki situ, kita akan time travel ke era-era klasik yang tadi disebutkan. Mari ikuti kami. Mati duluan. Kali ini saya bersama Mas Wiku selaku perwakilan dari Javanika Tangerang. Iya Mas. Ya. Dan Mas Wiku asli dari sini ya Mas ya? Saya kebetulan tinggal di Tangerang Mas, sudah lumayan lama, 20 tahunan lebih. Gitu. Iya. Kalau ini Mas, kalau yang ini ceritanya bagaimana? Kalau menurut Mas? Villa Bata Merah, kalau menurut teman-teman waktu itu tuh setelah penelusuran dipercaya ada gerbang gaibnya Mas. Ada gerbang gaib, cuma untuk sejarah lebih kalau mengulur sejarah lebih lama lagi kita belum tahu, cuma ada satu sosok yang boleh disebutkan ya Mas ya, namanya Nyimas Melati, yang sering menampakkan diri di sini sekitaran sini. Iya, kalau dalam penampakannya beliau seperti apa Mas? Penampakannya kayak putri-putri kerajaan gitu Mas. Dulu ya. Iya betul. Iya, jadi ini memang sebelumnya saya sama Mas D dan tadi sempat kita omongkan itu, kerajaannya tua Mas di sini. Iya, jadi kalau sekitar 100 hingga 300 Masehi kan berarti ini sudah hampir 2000 tahun 2000 tahun itu. Iya, dan beliau ini seperti seorang putri kedaton gitu, karena memperkenalkan saya sebenarnya putri kedaton gitu. Gitu, dan Ronce Melatinya Mas. Iya. Nek Mas mungkin bisa merasakan dan melihat juga rambutnya panjang terus ada Ronce Melati. Tetapi biasanya kan baju putih, kuning atau apa ya, dia menggunakan baju warna merah. Yang ini sering disalahartikan ada sosok kuntilanak merah. Padahal sebenarnya ageman beliau itu merah. Warna merah. Warnanya merah dengan Ronce Melati. Ya, jadi seperti film-film kolosal Mas. Dahulu, dan beliau juga seperti ada kendaraannya gitu Mas. Jadi bentuknya seperti kereta kencana gitu. Iya. Terus kudanya itu putih semua, menarik. Gitu. Tapi setiap kudanya itu juga dikalungin
Ronce Ronce Melati. Melati Wah. ya. Gitu. Iya. Berarti lama juga Mas ya. Sejarahnya apa 100 tahun 100 sebelum Masehi. Ya 100 setelah 100 100 hingga 300 karena kerajaan yang di sini ternyata ada kaitannya dengan Teluk Tangerang Mas. Oh, Dan oke. tadi kan kita sebelumnya ke Sungai Cisadane. Betul. Keberadaan Sungai Cisadane itu juga membuka peradaban yang ada di sini. Oh, Jadi kalau kita ketahuan kerajaan besar-besar ya Mas, kayak Iya, iya. Tarumanegara, Tarumanegara. Cisadane. Tapi ini kerajaannya kecil-kecil. hmm, Dan penamaannya apa itu masih menjadi misteri. Jadi beliau yang ada di sini belum bisa ada. menjelaskan Oke. itu namanya apa gitu. Siap Mas. Udah, sini Mas. Guys. Bangunan sini sih Mas, di satu altar sini memang menjadi keberadaan beliau Melati tadi, dan Iya Mas Melati. sosok beliau memang ini sih Mas, sangat welcome ya, terutama dengan laki-laki. Dan juga saya tangkap ada beberapa orang yang sempat meninggali tempat ini, ditempati. Rasa tidak nyamannya itu ketika tidur itu seperti masuk ke alam mimpi, alam bawah sadar, mimpi dengan perempuan cantik. Oh gitu. Itu ya disebut saja wet dream gitu ya. Iya. Saya itu terus beberapa orang kalau ada perempuan itu pasti nggak nyaman juga, karena energi perempuan yang dari nyai tersebut itu seperti tolak menolak gitu Mas. Iya. Gitu, jadi segera pingin keluar gitulah. Tempatnya menjadi gerah, panas dan tidak nyaman, demikian. Mungkin itu penyebabnya beberapa teman saya yang waktu itu survei mungkin kebetulan perempuan, mereka Tidak langsung nyaman. Iya, ini nggak kita nyaman, walaupun mual, seperti ini pusing. tapi masih nyaman Mas. Iya, di betul. sini. Lebih enak gitu. Iya. Ini kita coba ke bawah Mas, kita coba duduk. Ini kita rasakan beda. Kita coba dari bawah. Kalau Mas agak turun konsentrasi ke bawah, nanti mendapatkan gambaran apa langsung sampaikan ke saya. Oke. Di sini. Jadi kita memang recasnya itu langsung kena ini enak Mas, dan iya. untuk merasakan ada apa di sini tuh kita langsung ke unsur-unsur kayunya yang ada. Coba Mas Wiku turun ke bawah. Saya minta waktu, jadi beberapa menit dimatikan seperti biasa. Nanti setelah saya rasa cukup dinyalakan. Pejamkan mata ya, pejamkan mata ya. Iya. Oke. So, taruh bawah. Ini saya kode ya. 3, 2, 1, matikan lampu. Itu apa? Dari klip online. Saya. Atau waktu gue dari audionya. HP-nya di kantong nggak Mas Wiku? Saya nggak bawa handphone. Oke, coba. Ya, kita coba lagi. Oke, siap. Ini telepon juga sama. Sini ya. Apapun yang terjadi nanti nunggu komando saya ya. Itu baik teknis maupun non teknis. 3, 2, 1. Sama sekali. Ini namanya adalah naiknya residual energi Mas. Jadi kan itu berkaitan dengan medan magnet. Iya. Jadi semua benda-benda yang ada magnet di dalamnya itu pasti nanti kalau satu kutub dia akan tolak menolak dan terjadi gema seperti itu. Oke. Iya.
itu didengarkan saja nanti ada alunan nadanya. Itu berarti ini menandakan di bawah kita memang ada benda-benda logam. Benda-benda logam lama seperti kuningan, emas, besi, ada ferumnya dan macam-macam gitu. Oke, nyalakan. Nyala Mas Agus. Kalau saya nggak tahu mungkin, tapi kan terlihat kayak bentuk-bentuk bangunan gitu berundak-berundak. Dirapu sampai apa adanya aja. Apa yang tadi Cuma- kita rasakan, yang Mas rasakan. Cuma itu Mas, saya cuma ngeliat itu terus. Cuma emang Ada si apa lagi? nggak ada ya Mas. Beliaunya? Beliau nggak lihat saya. Nggak lihat. Coba dimatikan lagi sekali lagi konsentrasi di belakangnya Mas. Untuk ya apa? Nanti untuk komunikasi apa yang sudah disampaikan langsung ceritakan walaupun lampunya mati. Oke. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Udah Mas, langsung di belakang. Tepat di belakang punggung ada sesuatu, langsung diceritakan. Belum ada Mas, belum lihat Mas. Ini sudah masuk. Oke. Ya. Diteruskan bayangannya yang tadi, yang ada Bangunan-bangunan itu ya. coba kayak virtual tour gitu Mas, kita jalan bentar. Naik agak tangga Ya. Betul. dari batu bata. Dia strukturnya sederhana tanpa motif. Ya. Kita naik lagi sedikit. Di Ya. situ ada undakan kedua. Kita naik lagi, luasnya sekitar 6 kali 6 meter. Nah, di situ ada beliau membelakangi kita menggunakan agaman serba merah, mencium wangi bunga melati. Beliau menghadap ke kita dan senyum. Tangan kanan diulurkan aja Mas sekarang ke depan. Coba Mas akan ditunjukkan ke satu tempat, itu apa? Yang sebelah sana. Seperti gerbang tapi gerbang-gerbang lama Mas. Iya. Ya, berarti ini kita ada di satu kompleks di dalam Sini Mas. Daton. Iya, sudah dinyalakan nggak apa-apa. Tetap tangannya di situ. Seperti apa Mas di situ bentuknya? Ada janur-janur gitu seperti Iya. dirias-rias gitu. Iya betul. Saya ngeliat terbayangnya ada yang itu sosoknya bercahaya banget Mas. Ininya muka dari mungkin ada cahaya dari kayak ada cahaya dari belakang. Iya. Saya lihat itu tadi gitu Mas. Berarti memang kalau ini digali pun itu sudah sebenarnya runtuhan-runtuhan. Iya. Tetapi masih tersimpan beberapa artefak-artefak yang masih ada di bawah. Gitu. Jadi ya tidak kemudian ini terus digali, tidak ya. Tapi ada beberapa bukti-bukti sejarah bahwa di sekitaran Tangerang dan Kabupaten Tangerang ini dulu banyak kerajaan-kerajaan Mas. Termasuk nanti berkaitan kemudian dengan yang ada di Kerawang, ada yang di Bogor, Batu Tulis, dan juga ada Banten lama juga. Karena menjadi cikal bakal. Karena kenapa sekitaran Teluk dan itu pasti ada dermaga. Dan juga kalau sungai itu sebagai pemula dari suatu peradaban. Ya, jadi tempat kita berdiri sini, kalau kita ke sana itu sebenarnya seperti ini Mas, ada tadi pendoponya, itu juga ada altar-altar pemujaannya di sana waktu itu. Jadi leluhur kita lah Mas, termasuk leluhurnya Mas di sini. Dan kebetulan pas datang ke sini sebenarnya Mas juga nampak tilas. Jadi itu masih ada darah di atas itu. Oke. Baru tahu saya. Tapi benar. Ya apa ya?
saya boleh cerita sedikit tentang Javanica Tangerang ya, karena emang bukan kami nggak bilang misi, tapi kami punya keinginan kami mengungkap sejarah nih, entah itu histori kerajaan, terus urban legend segala macam yang temanya lokal pun dengan Banten juga secara dalam skop lebih luas gitu mas. Ya, secara luas ya. Ya. Ya, ini memang semoga menjadi satu awal sih mas ya. Iya mas. Diberkahi karena setiap tempat pasti ada satu peradaban dan peradaban itu tidak musnah tetapi hanya disembunyikan. Ya. Dan ini memang sudah masuk ke zaman era kejayaan Nusantara, jadi beberapa situs-situs itu akan muncul kembali. Ya kita tidak tahu kapan ya, mungkin di sekitaran sini. Ini kan hanya bagian part kecilnya mas, betul. masih tersebar di mana-mana. Ketika memang ini akan ditunjukkan saat ada penggalian tidak sengaja, misalnya pembangunan rumah, pembuatan sawah, itu akan muncul di sekitar sini. Ya. Terus mas. Oke, iya mas. Terima kasih mas. Siap. Nggak nyala ya ininya ya. Sini ya? Ini di titik kita berikutnya mas. Iya mas. Ya, dan menurut cerita apa mas kalau di sini? Kalau menurut cerita yang menunggu di sini dipercaya tempat lalu lintasnya mas. Tempat lalu lintas dari sekitaran dari sini sampai ke titik sana nanti depan itu. Sering kalau yang terlihat sih perempuan sih yang jelas, yang sering menunjukkan tuh perempuan. Ya, secara entitas ya sebenarnya mungkin kalau mas pernah mendengar ya itu banyak suara perempuan seperti bermain-main di sini, tetapi ini bukan sosok kuntilanak mas, tapi bawaan dari yang pernah terjadi yang sebelumnya kita ceritakan. Itu para putri kedatonnya. Ya, jadi para putri-putri raja yang usianya masih muda, masih 15-17 tahun lah gitu, yang sering seperti ini ya mas, bercanda gitu. Kalau Mas Melati sendiri itu kan lebih ya usianya, sudah di 20 hingga 30 tahun. Terus ini mas, kalau kita melihat ini sebagai pintu gerbang, itu memang karena bentukan dari pohon sendiri yang ada di sini itu memang dibentuk oleh sosok-sosok astral itu seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi dibentuknya seperti haknya itu akan membuat ini menjadi menyerupai gerbang. Jadi kalau kita lihat kan memang ke sana itu portal ya. Jadi kalau orang bercerita untuk melihat sosok astral yang berlalu lalang, itu memang ini menjadi pintu. Jadi seperti masuk jalan tol gitu. Dan dari A sampai Z semuanya menggunakan ini sebagai pintu gerbang. Bahkan ada yang terhubung dengan yang ada di ujung kulon, kemudian ada yang terhubung dengan di Gunung Salak, itu satu rangkaian gitu mas, terkoneksi ya. Jadi menjadi lalu lintas karena jauh sebelum ini ada masih bentuk kebun, portal ini sudah terbentuk lebih dulu. Sehingga ketika ini dipergunakan untuk bangunan, karena sudah menjadi lokasi yang favorit sosok astral kan membentuknya seperti itu, tetap diteruskan walaupun ada bangunan baru di bawahnya. Mungkin termasuk salah satunya pohon yang ada ini ya mas ya, bisa numbuh di atas musola ini ya. Iya. Secara tidak, mungkin kita melihatnya tidak sengaja, tapi memang itu by design ya. Iya. Secara tidak sengaja memang terlihat sih mas bentuk-bentuknya juga. Kalau yang mas Wiku sekarang rasakan apa? Coba kalau kita ambil ini lagi mas di bawah. Tapi ini nggak usah dimatikan, jadi sekilas bentar saja. Yang mas rasakan apa? Sekarang saya tanpa transfer energi langsung seperti di dalam. Bentuk-bentuk tempatnya atau gambaran apa yang diberikan? Saya ngeliat kayak ada terbayangnya kayak pancuran gitu mas, ada kolam, terus ada air mancurnya gitu. Yang terbentuk. Seperti saya ngeliatnya itu. Seperti pertirtaan. Yang kadang kalau saya tangkap sore-sore terkadang dipakai untuk para perempuan-perempuan muda yang tadi sudah kita ceritakan, itu untuk main air mas. Jadi bentuknya nggak begitu besar sih, cuma
ada yang ini kayak kita duduk gini, Iya, iya. ini air terus buat pada main. ini Nah, tuh Mas, modelnya gitu. iya itu yang kulit lumayan. Iya, kolam seperti itu lah Mas, benar. Iya, iya. Berarti kan masih ada kaitannya dengan yang ada di sana Iya. tadi seperti apa. Ini kita ke titik terakhir Mas. Titik terakhir di sebelah sini Mas, sebelah kanan ini ada pantry. Iya. Di yang sering terlihat di situ, bahkan warga sekitar pun kalau lewat gitu, Iya. mereka suka dilihat melihat penampakannya sama, masih dominannya perempuan. Iya. Dominan perempuan, tapi kadang ada kayak pocong Iya, iya. dan ya pocong sama kuntilanak sering. Kita ke sana Mas. Boleh, Ya, Mas. sebagai satu lokasi terakhir Ya. penelusuran kita malam ini. Ya, ini kita sudah ada di spot terakhir ya Mas. Iya, betul, Mas. Ya, dan Mas Di sudah bergabung Ya. di sini. Nanti apa gambar yang sudah digambar nanti bisa disampaikan ke kita. Tapi sebelumnya kita menceritakan ini dulu Mas. Oh, iya. Ini seperti apa Mas? Ini pantry ya Mas. Iya. Pantry ini udah lama nggak digunakan, dan kalau menurut saya yang bikin tempat ini ekstrim adalah karena posisinya dekat banget sama pemukiman warga nih. Jadi sebelah sana udah kelihatan, udah jalan kan? Ya. Dan mereka ya bisa dengan leluasa menampakkan diri gitu ke warga yang kadang cuma sekedar lewat aja. Jadi itu yang bikin Villa Batamera agak ekstrim lah saya bisa bilang gitu untuk penampakannya. Jadi ini terpisah ya, Iya. Iku Mas D dan Sobat Javanika pemirsa dengan yang ada di sana. Yang menghuni di sini memang sosoknya Red Lady atau kuntilanak merah. Oke. Dan ada tarinya yang saya tangkap tadi. Iya. Jadi di dalam sini sih. Iya. Cuman saat menyeberang jalan Mas, Hmm. itu gendong anak juga. Oh. Jadi sebenarnya kan kuntilanak itu kalau dilihat single itu ya, dia belum punya anak sih Mas. Beberapa orang yang lihat, tapi dalam kasta dan tataran tertentu si kuntilanak ini memang ngomong anak. Kalau biasanya kuntilanak putih ya yang sering gendong yang tadi. umum ya. Tapi ini juga anaknya warnanya merah juga Mas, dan merah kayak ini sih Mas tapi lebih menyala lagi. Dan sering ini Mas, sering mondar-mandir Iya. di jalan sehingga terkadang ini sering terjadi kalau orang tidak konsentrasi itu bisa terjatuh di situ karena lewatnya itu cepat gitu. Iya. Dan kadang kalaupun pelan dia seperti orang jalan. Saat seperti orang jalan itu sebenarnya energinya sedang tinggi karena bisa menyerupakan diri menjadi manusia. Itu Mas. Sehingga tempat ini ya memang yang membawa, menurut saya dari kesemuanya orangnya paling nggak enak di sini. Iya, Jadi memang kita nggak bisa lama-lama sih di sini. Mas Di, gimana? Ya Om, sama Mas Wiku tadi kita sudah coba gambar juga. Iya. Jadi memang di sini seperti yang tadi Om mau ceritakan kayak gini ya, nggak sebatas tempat. Kalau dibilang horor itu ya berarti ada jinnya, ada hantunya dan segala macam, tapi memang energi yang ada di tempat itu menyeratkan sesuatu. Dan yang tadi coba kita gambar, saya jujur tidak sanggup menggambarkan secara utuh. Mungkin kita preview sedikit, nanti ada preview dengan layarnya. Wajahnya nggak bisa digambar. Kemudian seperti apa adanya aja Mas, seperti itu. Tapi nanti cahayanya aja yang dikencangin. Oke. Pancarannya. Kemudian aksesorisnya juga nggak bisa detail, nggak kayak biasanya. Dan kemungkinan ada mahkotanya, tapi itu juga nggak kelihatan mahkotanya itu. Dan dalam prosesnya menggambar ini tadi kayak energinya itu tarik ulur dan nyampe nggak nyampe. Jadi kita semacam mau dibonding dulu, bisa nggak sih kamu nyampe ke sini kayak gitu. Jadi yang saya lakukan sama Mas itu berdua sih. Gitu. Kita trial 2 kali kan, tapi yang kedua berhasil. Ya saya sendirian dan gagal. Ya. Jadi secara semua Mas, konklusinya kita perjalanan pada malam ini bagaimana Mas? Itu dari Mas Wiku dahulu. Singkat cerita. Singkat ya. Iya. Puas Mas, karena tempat ini memang jadi rekomendasi, sangat direkomendasikan gitu untuk tempat-tempat dijadikan katakanlah spot yang horor, angker, tapi
ternyata di balik itu tuh ada cerita lain yang kita nggak, bahkan mungkin warga sekitar juga nggak mengetahuinya gitu, karena cerita-cerita itu udah nggak dituturkan lagi. Udah lama banget sih Mas, Iya. dan terpendam juga ya. Iya, Iya, jadi kami ya Mas, terima kasih sudah dibantu. sama-sama Mas. Baik sebelumnya di Bendung Pintu 10 Iya. baru, dan kemudian di sini ya Mas ya, Sama-sama. di Villa Bata Villa Merah. Bata Merah. Ini kita kemarin berdiskusi bersama dan saya tertarik karena memang di sini menyimpan sesuatu Iya. yang berkaitan dengan sejarah masa lampau yang boleh disebut seperti untold stories Mas. Iya, Jadi, betul. kita menurut cerita kok seperti ini, tetapi setelah kita datangi ternyata lebih nyaman gitu, berbeda walaupun menguras satu energi yang besar. Iya. Kalau saya gini sih Om dan Mas Wiku, alangkah baiknya kita tidak sembarang mengatakan bahwa ini tempat horor, ada hantunya, ada ini, ada itunya, karena kadang kesan mistis, horor, kemudian wingit itu menyimpan sebuah rahasia. Iya. Dan kadang misalnya pohon ini nggak boleh ditebang, nanti ada gininya. Nah, itu biasanya ada yang dijaga, entah air atau cadangan tertentu atau dan di sini juga kita disadarkan ya Om sama Mas Wiku tentang hal itu. Ternyata tempat yang dalam tanda kutip dianggap wingit, horor, angker, itu ternyata menyimpan rahasia yang cukup cukup penting bagi bangsa ini kayak gitu. Walaupun ini tadi kita hanya dibukakan secara kulit luarnya saja, Secuil. Tetapi ini juga menambah wawasan ketika memang banyak yang disembunyikan dan menjelang kejayaan Nusantara itu akan diangkat pelan-pelan. Itu sih Mas. Ya, sama ini Om, Kisah Tanah Jawa bulan ini juga akan merilis konten yang spesial, konten yang berkolaborasi dengan tiket.com. Kami dalam ekspedisi Tinta Putih Company akan mencoba menelusuri semua cerita-cerita sejarah di rute posway atau jalan pos di era Tuan Herman Willem Dendres. Dan di sini kami juga berkolaborasi, bekerja sama dengan para ahli dalam bidangnya untuk kita mengungkap ini semua seperti apa. Jadi dimulai dari Anyar sampai Pangarukan gitu. Oke, bagi Dan- teman-teman iya. yang mau Hari apa? ini mau menyaksikan ada ini ya, ada linknya di bawah, tayang setiap Jumat atau malam Sabtu di tiket.com. Pukul 7 malam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua Sobat Javanika dan para pemirsa yang sudah mengirimkan komen, baik kritik, masukan dan saran, dan juga yang sudah like, share, dan tentunya tidak lupa untuk subscribe biar kita bisa 3 juta subscriber dan nanti menelusuri sejarah-sejarah tanah Jawa dan Indonesia sampai ke negeri Belanda insya Allah. Dan nyalakan lonceng biar mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join membership dan untuk member Javanika juga seperti teman-teman yang ada di Javanika Tangerang. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu satung budi. Sampai jumpa. Thank you Mas Wiku. Terima kasih sama-sama Hari. Mas Day. Mari.